Kodam 17 Cendrawasih terus menggelar vaksinasi massal di seluruh wilayah Papua, khususnya di 4 wilayah yang menjadi tuan rumah PON 20. Keempat wilayah tersebut, cakupan vaksinasi masih di bawah target, yakni 52%. Kamis kemarin vaksinasi digelar di Rumah Sakit Martin Indey dan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Klasis Kerom Jemaat Antioquia, Distrik Arso. Vaksinasi ini mendapat respon baik dari warga setempat yang sudah antri sejak pagi. Kakesdam 17 Cendrawasih, Kolonel Inyoman Linggih mengatakan kegiatan vaksinasi ini akan dilaksanakan setiap hari. Di mana kami melaksanakan dukungan kepada pelaksanaan vaksinasi untuk Provinsi Papua, khususnya untuk mendukung cakupan vaksinasi yang diharapkan di daerah Penupon, 5 kabupaten, 4 penyelenggara PON dan 1 penyangga, di mana saat ini sudah mencapai sekitar rata-rata 52%. Ini sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kita semua di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama tentunya adalah mencegah terkenanya kita dari penyakit atau virus COVID-19. Yang kedua adalah untuk menghindari apabila kita kena COVID-19, maka kita terhindar dari gejala berat dari penyakit COVID-19. Yang ketiga adalah menimbulkan kekebalan kelompok yang bisa disebut istilah herd immunity, di mana dengan kekebalan kelompok itu kita tidak akan tertular dan kita tidak bisa menularkan COVID-19. Yang keempat adalah menghentikan bahkan memusnahkan virus COVID-19 itu sendiri di bumi ini. Yang kelima adalah untuk melindungi generasi penerus kita dari terkena COVID-19, sehingga anak-anak kita, generasi penerus kita ke depannya bisa membangun daerah ataupun bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Dengan melaksanakan COVID-19 atau vaksinasi COVID-19 ini bukan berarti kita bisa sama sekali tidak kena dari penyakit COVID-19. Untuk itu, protokol kesehatan yang ketat perlu tetap kita laksanakan. Sementara itu, Wakil Bupati Mimika Johannes Retop membeberkan kasus COVID-19 turun drastis. Bahkan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit saat ini berjumlah 90%, berbeda dengan bulan lalu, penuh karena membeludaknya pasien COVID-19. Mimika positif COVID secara kumulatif itu sudah 9.490. Kemarin tanggal 7 itu ada 6 kasus saja. 6 kasus positif dari 79 spesimen yang diperiksa. Yang pertama dan bukan 79, minta maaf. Dari 285 spesimen yang diperiksa. Artinya bahwa ternyata dari sekian banyak spesimen yang diperiksa itu kita hanya kurang lebih 3-2%. Artinya bahwa memang tingkat penularan COVID di Kabupaten ini kan bisa kita tekan. Dari hari ke hari dia terus menurun. Nah, yang saat ini kasus aktif saat ini hanya tinggal 225 dari yang 9.000 sekian itu hanya kurang lebih 2,4%. Kita masih berusaha terus sampai dengan di bawah 1%. Kalau kita sudah di bawah 1%, artinya bahwa kita sudah masuk zona hijau. Saat ini ya kita hanya tetap berpesan kepada masyarakat supaya tetap menjaga protokol kesehatan, mengikuti program vaksinasi, supaya sama-sama kita punya tanggung jawab untuk memutus mata rantai COVID di kabupaten ini. Oke, kemarin tidak ada yang meninggal, walaupun meninggalnya sudah secara kumulatif ya, dari tahun 2020 sampai sekarang itu cuma 189 orang. Dari 9.000 yang tadi, 9.000 kasus tadi. Artinya secara persentase yang meninggal itu 2%. Kuala Kencana sudah tidak ada, Tembagapura juga tinggal 3. Jadi praktis
keterisian tempat tidur itu rata-rata sekarang 90% masih kosong. Yang tadinya tuh 90% itu bornya jadi terisi, sekarang 90% itu udah turun. Isolasi mandiri lebih banyak, ya. Jadi hampir yang tadi 245 itu semua isoman semua. Jadi rata-rata mereka karena ya dalam kondisi baik, tapi karena dia mau melakukan perjalanan. Ya. Jumlah pasien yang masih dirawat di rumah sakit dan isolasi mandiri di Mimika per 7 September berjumlah 225 orang. Wakil Bupati tetap menghimbau warga menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Hendra dan Igo melaporkan dari kota Jayapura dan Mimika.